Sebelum kita masuk kepada 3 pertanyaan penting tadi, saya mau katakan bahwa setengah dari total yang ikut wawancara tahun 2018 dinyatakan gagal. Halo everybody, welcome back in this channel Anak Sekolah Indonesia, and it's me Juton Manik. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang 3 pertanyaan yang Anda harus siapkan ketika Anda ingin masuk tahap wawancara Universitas Pertahanan. Check it out. Sebelum kita masuk kepada 3 pertanyaan penting tadi, saya mau katakan bahwa setengah dari total yang ikut wawancara tahun 2018 dinyatakan gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena memang Universitas Pertahanan memiliki kuota. Dan yang masuk tahap wawancara kemarin di tahun 2018 saat saya wawancara, ada sekitar 540 orang. Dan yang dinyatakan lolos itu 270 yang diterima oleh Universitas Pertahanan. Jadi teman-teman, sekalipun ini adalah tahapan terakhir, teman-teman juga harus persiapkan dengan maksimal ya. Nanti akan saya berikan 3 pertanyaan yang menurut saya itu penting agar teman-teman itu tidak kelihatan gugup atau seperti apa yang membuat teman-teman itu memiliki nilai yang sangat rendah dalam tahap wawancara. Oke? Check it out. Ditawarin pindah jurusan. Jadi teman-teman, ini adalah menurut saya pertanyaan penting yang Anda harus kuasai. Jadi dulu waktu pengalaman saya di 2018 di tahap wawancara, ini masuk pada sisi terakhir ini. Jadi ada salah satu interviewers bilang ke saya, "Oke, untuk saudara Jutan, nilai kamu sebenarnya sudah cukup baik ya. Namun, untuk prodi diplomasi pertahanan yang Anda pilih, sepertinya Anda tidak layak untuk masuk diplomasi pertahanan. Tapi nilai Anda masih memungkinkan dipertimbangkan dengan jurusan lain. Pertanyaannya adalah apakah kamu mau pindah jurusan? Dan kalau Anda berkenan pindah jurusan, jurusan mana yang ingin Anda pilih?" Jadi itu pertanyaan yang menurut saya, wow, saya langsung kaget, saya langsung, wow, ini seperti menguji apakah saya orangnya, bagaimana konsistensi saya terhadap jurusan yang saya pilih. Karena di awal juga tadi ada juga penjelasan bahwa kenapa saya harus memilih jurusan diplomasi pertahanan yang saya buat paper 2 halaman seperti itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ini sedikit membuat saya bingung dan saya sempat terdiam sebelum saya memberikan jawabannya. Jadi teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemarin saya ingat saya katakan saya pindah jurusan. Saya katakan jelas, oke, saya bilang siap. Nah, jadi seperti ala-ala militer juga saya katakan siap, mohon izin menjawab. Saya bilang siap, saya ambil jurusan lain Bapak, saya katakan. Lalu ditanyakan apa alasannya, langsung dikatakan apa alasannya dan jurusan mana. Saya langsung sebutkan semua jurusan yang bisa diterima dari background S1 saya. Misalnya manajemen pertahanan, manajemen bencana, dan yang pokoknya tidak ada berkaitan dengan teknik. Jadi karena saya ini kuliah S1-nya itu sosial, jadi saya pilih, memang waktu pendaftaran itu saya sudah tahu dulu nih, kira-kira jurusan apa yang memungkinkan dari jurusan S1 saya. Lalu saya sebutkan itu, bahkan ada banyak saya sebutkan, sepertinya ada 5 jurusan yang saya sebutkan saat itu. Jadi Bapak itu langsung bilang, saya sebenarnya masih ingat nama Bapak itu siapa, tapi saya tidak mau sebutkan di sini. Jadi Bapak itu bilang seperti ini, dia katakan, kamu pilih semua jurusan ya, kamu mau pindah gimana aja gitu. Tapi saya katakan, saya punya alasan kenapa saya katakan saya pindah ke jurusan tersebut Pak, saya katakan. Kenapa? Karena background S1 saya dari ilmu sosial, ilmu politik, itu memungkinkan secara persyaratan untuk masuk jurusan itu. Contohnya manajemen bencana, itu all major bisa masuk ke sana. Maksudnya semua jurusan S1 itu bisa masuk ke sana. Manajemen pertahanan juga demikian, tapi berbeda dengan kalau kita bicara dengan teknik persenjataan. Of course, kalau saya katakan saya mau pindah ke teknik persenjataan, ya otomatis saya gagal. Karena secara persyaratan juga saya sudah gagal, teman-teman. Jadi saya nggak tahu bagaimana ini pengujian ini tergantung pada interviewers, bagaimana mereka memberi penilaian. Tapi menurut saya, cara Anda menjawab, cara Anda menyikapi dengan sikap yang menurut saya dewasa, pembawaan yang sangat tegas, lalu Anda berani menatap mata interviewers,
Saya pikir itulah yang diinginkan oleh interviewers tersebut. Karena pada nyatanya, teman-teman, biar teman-teman tahu, saya itu lulus pada pilihan pertama saya. Karena dulu pilihan pertama saya itu adalah diplomasi pertahanan. Jadi mungkin dia itu agak sedikit mengecoh saya, ingin melihat bagaimana saya berada pada posisi penawaran seperti itu. Tapi saya ambil penawaran itu, saya katakan bahwa alasannya Unhan itu sudah saya idam-idamkan tahun 2016, Pak, saya katakan. Saya gagal di 2016, saya tahu kelemahan saya bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris 1 tahun. Di 2017 saya habiskan belajar bahasa Inggris, dan di 2018 ini saya tidak mau gagal. Saya katakan, apapun jurusannya saya ambil, asalkan itu masih sesuai dengan background S1 saya. Secara persyaratan itu dinyatakan lulus, karena saya ingin belajar di Universitas Pertahanan, saya katakan demikian. Lalu sedikit ya saya tambahkan dengan jawaban-jawaban klasik saya pastinya. Tapi saya tidak tahu apakah penilaiannya di mana, apakah hanya menguji konsistensi kita, apakah menilai ketegasan kita, bagaimana kedewasaan kita menjawab, saya tidak tahu. Tapi yang pasti teman-teman harus persiapkan pertanyaan itu. Ingat pertanyaannya, Anda itu bagus, tapi, nah ini kata tapinya, untuk prodi, program studi yang Anda pilih, nilai Anda tidak memungkinkan. Apakah Anda berkenan memilih program studi yang lain? Karena di program studi yang lain, kemungkinan nilai Anda itu masih dipertimbangkan. Itu ingat ya teman-teman ya. Menambahkan tadi tentang penawaran pindah program studi. Jadi oke, tadi saya contohnya, saya memilih diplomasi pertahanan, saya katakan saya pindah kepada jurusan yang lain, tapi nyatanya saya lolos di diplomasi pertahanan. Tapi teman-teman, mungkin teman-teman beranggapan, berarti itu hanya untuk mengecoh, menilai konsistensi Anda atau seperti apa. Tapi buktinya, ada juga teman saya yang saat itu wawancara, tes wawancara, kita itu udah kenalan, kita udah ngobrol, ada dia memang sama-sama saya masuk ruangan yang sama, karena di ruangan itu semua orang yang mengambil diplomasi pertahanan. Tapi faktanya teman-teman, ketika di pengumuman lolos, dia tidak masuk pada diplomasi pertahanan, dan dia cerita kalau dia juga ditanyakan untuk pindah jurusan, dan dia katakan dia akan pindah ke jurusan B seperti itu, dari diplomasi pertahanan ke jurusan yang lain, dan dia katakan siap bersedia pindah, dan kenyataannya dia pindah ke jurusan itu, ke jurusan yang dia pilih, seperti yang jurusan B ya, seperti yang dia pilih tadi. Nah, ada juga dari keamanan energi juga teman saya cerita, iya saya juga ditanyain. Jadi kita kan setelah wawancara itu pada ngobrol-ngobrol, kamu ditanya apa saja, dan saya katakan seperti itu, dan dia katakan iya saya juga ditawarin seperti itu pindah jurusan. Dan ketika dia katakan saya mau pindah ke jurusan A, B, C, dan dia memang pada tahap terakhir dia lolos pada pilihan antara A, B, C tersebut. Jadi teman-teman, ada juga yang bertahan pada pilihannya, dan ada juga, dan rata-rata memang kita ditanyakan untuk pindah jurusan ya, tapi saya nggak tahu juga bagaimana penilaiannya, tapi ini internal dari panitia pastinya. Dan kita nggak tahu apakah pada program studi S1 ini untuk yang universitas yang untuk sarjana itu akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi teman-teman harus siapkan jawaban-jawaban, tapi usahakan jawaban-jawaban dari teman-teman itu bisa diterima oleh akal sehat secara logika. Seperti saya tadi, secara persyaratan memang diterima seperti itu. Jadi tidak asal-asal kata gitu. Maksudnya tidak asal, saya mau pindah ke sini Pak, saya mau, tidak. Tapi dengan alasan yang jelas. Maksudnya, kenapa saya jurusan ini? Karena memang ini masih ada relevannya dengan jurusan yang saya miliki. Karena bisa saja ini, karena memang seperti apa. Itu tergantung teman-teman bagaimana cara mempersiapkannya. Oke? Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya teman-teman ya. Bagaimana pendapat saudara terhadap organisasi-organisasi terlarang yang ada di Indonesia seperti HTI, ISIS, dan lain sebagainya? Intinya, pertanyaan ini diarahkan kepada kita untuk menanggapi bagaimana sikap kita kepada organisasi-organisasi yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Itu dia teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sedikit sulit ya teman-teman. Karena apa? Di satu sisi pertanyaan ini dulu saya jawab dengan bahasa Inggris. Jadi sepanjang wawancara kemarin, saya memang memilih untuk menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Karena di awal itu kita ditanyakan dulu teman-teman, Anda mau berbicara dalam berbahasa Inggris, atau berbahasa Indonesia, atau bahasa internasional lainnya? Dan saya katakan bahasa Inggris. Kenapa saya pilih bahasa Inggris? Karena menurut saya berdasarkan dari senior-senior
yang udah punya pengalaman, katanya kalau kita bisa menggunakan bahasa internasional itu kita bisa menambah nilai wawancara kita seperti itu. Jadi kita punya nilai tambah dari calon siswa lainnya, demikian. Jadi saya pilih dalam berbahasa Inggris. Nah, untuk masalah jawabannya saya tidak akan berbagi di sini. Pilihannya adalah kembali kepada saudara atau teman-teman sekalian. Jadi teman-teman intinya tahu dulu, persiapkan dulu bagaimana teman-teman nanti menjawab ketika mendapatkan pertanyaan ini. Ini dulu pengalaman saya ya, ini benar-benar ditanyakan kepada saya. Dan saya tidak tahu apakah nanti ini akan ditanyakan kepada teman-teman. Tapi at least teman-teman sudah punya jawaban. Jangan terlihat seperti mengatang, tapi bagaimana teman-teman menjawabnya pada sikap yang sangat dewasa dan punya argumentasi yang kuat ya. Maksudnya Anda mengatakan iya, menolak, atau tidak untuk menerima. Teman-teman harus punya alasan-alasan di balik itu. Kenapa Anda memilih ya, kenapa Anda memilih tidak, seperti itu. Jadi teman-teman harus persiapkan ya. Kalau bisa teman-teman menggunakan bahasa internasional, salah satu bahasa internasional boleh juga. Atau teman-teman pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah kalau memang teman-teman hanya mampu berbahasa Indonesia. Tapi pastikan dengan jawaban itu bisa memikat hati interviewers, of course ya, dengan cara yang saya katakan tadi. Coba teman-teman bisa menatap, kalau dulu pengalaman saya diajarin untuk menatap ini ya, kalau ketika kita wawancara. Jadi membuat kita semakin percaya diri. Jadi jangan menunduk, jangan seperti apa, jangan tutup mata atau seperti apa ya. Jadi teman-teman kelihatan elegan, memang memiliki kedewasaan yang tinggi dengan intonasi suara yang dewasa juga, of course ya. Jadi itu membuat ya tadi interviewersnya itu srek sama teman-teman. Jadi memberikan tanda checklist ya, atau memberikan nilai yang tinggi kepada teman. Ya teman-teman, ingat ya pertanyaan tadi. Bagaimana pendapat saudara terhadap organisasi-organisasi internasional ataupun yang nasional ya, seperti gerakan apa ya, misalnya seperti ingin menjatuhkan atau mengganti ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Republik Indonesia ini ya, atau menggantikan NKRI, membubarkan NKRI, itu penting. Jadi teman-teman harus kuasai pertanyaan itu, oke? Pertanyaan ketiga yang tidak kalah penting teman-teman, yaitu adalah jelaskan mengapa saudara memilih Universitas Pertahanan dengan program studi diplomasi pertahanan. Nah, ini dulu pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini acak ya teman-teman, saya juga udah lupa pada urutan mana, tapi menurut saya pertanyaan ini yang paling berkesan ya. 3 pertanyaan yang paling berkesan ketika saya wawancara tahun 2018. Nah, pertanyaan tadi, kenapa kita memilih Universitas Pertahanan dengan program studi diplomasi pertahanan, itu sebenarnya sudah kita tuliskan pada paper kita 2 halaman dengan berbahasa Inggris. Jadi paper ini nanti kan kita kumpulkan saat verifikasi. Saat itu kita udah kumpulkan sebelum wawancara, kita udah submit dulu itu paper, dan saya lihat mereka itu memprint dan mereka sudah membawa hard ya, jadi kayak hard copy-nya itu udah mereka bawa. Jadi mereka seperti membaca alasan saya kenapa saya tulis di situ, dan itu yang akan saya jabarkan dengan bahasa Inggris tentunya ya. Jadi saya tidak akan juga jelaskan kepada teman-teman kenapa saya memilih program studi itu, tapi saya akan berbagi tipsnya kepada teman-teman yang ingin membuat paper. Kalau dulu kami itu membuat paper, tapi kalau untuk sekarang saya dengar kabarnya tidak lagi membuat paper, tapi justru membuat proposal penelitian. Jadi teman-teman akan diberikan waktu katanya dari ada calon siswa S2, itu memang mereka diminta untuk membuat proposal penelitian. Jadi seperti draft proposal penelitian, dan itu akan dipaparkan nanti, diberikan waktu untuk menjelaskan kenapa Anda ingin meneliti ini, seperti itu. Jadi ya mungkin hanya berbeda konteksnya saja, tapi tetap ditanyakan kenapa Anda ingin untuk kuliah di sana, atau nanti seperti ini kenapa Anda ingin membuat penelitian seperti itu. Nah, ketika Anda ingin menjelaskan itu teman-teman, pastikan teman-teman menguasai apa yang teman-teman tuliskan. Jadi kan itu kan kita kumpulkan dulu sebelumnya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengetahui atau menguasai secara detail. Jadi teman-teman jangan ya, usahakan tidak membawa draft itu. Maksudnya jangan lagi teman-teman membaca lalu menjelaskan kepada mereka, yang membuat justru
interviewersnya bertanya, ini yang membuat ini kamu atau orang lain, seperti itu. Jadi usahakan teman-teman itu sudah di luar kepala ya. Jadi ketika teman-teman menjelaskan why ya, jadi kenapa Anda memilih jurusan ini, kenapa harus Universitas Pertahanan, Anda itu sudah terlihat menguasai betul program studinya dan bagaimana nanti jenjang karirnya. Mungkin itu bisa Anda jelaskan kenapa Anda harus begini, karena itu kan alasan itu bisa dilihat dari visioner ya. Teman-teman itu melihatnya itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi teman-teman juga, kalau saya kan selalu menjawab seperti itu. Jangka pendeknya apa, jangka menengah apa, jangka panjang yang saya ingin tuju itu apa. Saya katakan seperti itu. Jadi membuat interviewers itu ya sedikit ngangguk ya. Kalau ngangguk-ngangguk itu bahaya teman-teman. Kalau ngangguknya sekali, jarang seperti itu bagus. Daripada ngangguk-ngangguk aja, nah itu sebenarnya pertanyaan. Kenapa? Bisa saja dia bosan mendengarkan teman-teman. Dengan alasan teman-teman, retorika teman-teman dia bosan. Jadi dia angguk-angguk biar cepat selesai seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini pengalaman saya juga pernah belajar public speaking, saya juga pernah belajar dulu bagaimana wawancara di kampung Inggris. Jadi ada beberapa tips juga. Ya, pokoknya bagaimana Anda bisa meyakinkan interviewers itu ya, dengan jawaban Anda tidak bertele-tele, yang pasti tidak bertele-tele. Jadi jawaban Anda to the point, yang pasti to the point. Lalu Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa yang menggunakan power. Power itu contohnya seperti ini ya, menggunakan kata tapi, menggunakan kata dibalik semua itu. Jadi ada cenderung ya, misalnya saya kasih contoh teman-teman ya, misalnya kita lihat pada Indonesian Idol ya, misalnya Indonesian Idol. Terus ada salah satu juri mengatakan, suara kamu bagus, penampilan kamu bagus, tapi ketika Anda menyanyikan itu pada awal-awal, itu membuat saya sempat terkejut karena jauh dari harapan saya. Nah, kata tapi di situ teman-teman sebenarnya mengatakan bahwa Anda itu jelek. Karena setelah kata tapi itu menjelaskan beberapa kejelekan Anda seperti itu. Berbeda kalau seperti ini teman-teman. Kalau jurinya mengatakan seperti ini, dari awal saya nggak nyangka kamu itu bisa menyanyikan lagu bahasa Inggris seperti ini atau lagu sekeren ini. Dan beberapa penampilan terakhir teman-teman kamu itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu memiliki suara yang powerful. Tapi, nah dia mengatakan tapinya itu di sini. Tapi hari ini kamu memberikan penampilan yang luar biasa. Nah, secara tidak langsung teman-teman, kalau kita belajar writing IELTS juga teman-teman, ini dijelaskan. Jadi kita tulis dulu poin-poin di atas itu. Tapi ketika kita tuliskan misalnya but ya, misalnya kayak apa gitu, on the other hands atau namun seperti, dan di bawah itulah poin pentingnya. Setelah kata tapi, itulah poin-poin penting yang ingin disampaikan. Jadi teman-teman harus pahami juga alur pembicaraan teman itu nyambung atau tidak dengan interviewers ya. Jadi teman-teman benar-benar harus kuasai, dan teman-teman juga harus bisa menciptakan suasana yang kondusif ya. Suasana yang kondusif itu bukan hanya bukan hanya karena ruangannya, tapi bagaimana, karena itu 3 interviewers teman-teman. Jadi ada 3 orang yang akan tanyakan Anda. Lalu bagaimana respon Anda ketika si A bertanya, si B bertanya, dan si C bertanya gitu loh. Bagaimana sikap Anda? Apakah posisi Anda hanya melihat pada interviewers yang di tengah? Atau justru Anda mencuekkan 2 orang tadi, lalu fokus pada penanya ini gitu. Dan ini penting teman-teman. Ada 3 pertanyaan, ada 3 penanya seperti itu ya. Kalau saya dulu, ketika si A yang bertanya, saya tatap si A. Saya bukan mencuekkan dia, tapi saya fokus kepada dia. Karena saya pikir dia yang akan memberi penilaian ini. Dan saya akan fokus ke dia. Dan ketika saya akan menggeser badan saya tidak geser kursi saya, tapi badan saya yang saya geser. Ketika yang bertanya di tengah, saya fokus yang di tengah. Ketika yang di kanan, saya fokus yang di kanan. Ketika yang di kiri, saya fokus yang di kiri. Itu yang saya lakukan, dan itu menunjukkan. Tapi saya juga badan saya tidak lele saat itu, dan saya memang benar-benar mempersiapkan itu dengan matang. Bahkan dengan pakaian pun itu saya persiapkan saat itu teman-teman ya. Jadi pakaian itu saya pastikan pakaian yang benar-benar rapi, disetrikanya itu rapi banget. Usahakan pakaian baru. Pokoknya penampilan yang membuat teman-teman itu menjadi lebih bersemangat ketika diwawancara. Itu salah satu ini juga, karena bagaimanapun juga ketika kita menggunakan baju baru, potongan rambut baru, atau apapun hal-hal baru, itu membuat psikologi kita senang gitu ya. Maksudnya
aura-aura itu menjadi aura-aura positif, dan itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi ketika wawancara itu hampir pakaian-pakaian saya itu adalah pakaian-pakaian baru ya, maksudnya walaupun dengan harga-harga yang biasa, tapi ketika itu kita pakai pertama kali dan kita siapkan dengan kita setrika sendiri, itu membuat dampak yang luar biasa. Ya pasti saya tidak pakai batik ya, dulu pakaian kalau tidak salah pokoknya pakaian polos, saya lupa apakah saya pakai baju putih dasi hitam, saya lupa saat itu, tapi yang pasti itu benar-benar rapi dan benar-benar saya berikan yang maksimal saat wawancara. Oke teman-teman ya, jadi itulah 3 pertanyaan yang menurut saya teman-teman harus kuasai teman-teman ya. Jadi jangan sampai Anda sudah lolos tahap administrasi, Anda udah lolos TOEFL TPA, Anda udah lolos psikologi, TPA sudah tadi, bahasa Inggris, oke, TOEFL, tapi Anda gagal pada tahap wawancara. Karena memang teman-teman jangan salah, maksudnya jangan anggap bahwa kalau yang udah lulus masuk ke tahap wawancara sudah pasti lolos. Tidak, itu masih 1 banding 1 teman-teman. Jadi Anda masih punya 1 lawan Anda. Jadi bagaimana Anda bisa menarik perhatian interviewers dan mencoret atau bisa dikatakan mengalahkan saingan teman-teman ya, atau mencoret daftar nama mereka. Jadi nama Anda yang akan keluar sebagai pemenang ya. Bukan untuk bersaing tidak sehat, tapi bagaimana Anda menorehkan nama Anda bahwa nama Anda adalah salah satu penerima beasiswa dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Oke? Well teman-teman, jadi itulah 3 pertanyaan penting yang menurut saya teman-teman perlu kuasai ya. Ini based on my experience ya. Jadi teman-teman cari juga sumber-sumber lainnya, cari juga pengalaman-pengalaman orang. Jadi teman-teman semakin banyak persiapan, menurut saya semakin dewasa Anda menjawab di tahap wawancara nanti ya. Khususnya yang sekarang yang tahap S2 sekarang, yang untuk S2 itu sudah mau masuk tahap wawancara ya. Jadi persiapkan ini dengan baik, dengan matang juga. Oke teman-teman, jadi thank you for watching my video, thank you for subscribing my channel. And bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, don't forget to like, share, and subscribe my channel ya. Dan channel ini saya ganti dengan nama Anak Sekolah Indonesia ya, bisa disingkat ASI. Jadi nanti channel ini saya akan berbagi tentang pendidikan oleh anak-anak Indonesia ya. Nanti saya akan coba untuk buat konten-konten yang baru juga, dalam arti misalnya teman saya yang ada di luar negeri akan menceritakan pengalamannya untuk mendapatkan beasiswa tertentu. Nanti di channel ini kita akan buatkan beberapa konten, intinya itu seputar pendidikan anak Indonesia ya, misalnya seputar anak sekolah Indonesia, maupun itu kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, teman-teman, thank you very much for all of you, and minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.